Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andika Ramadan dari kelompok 14 Praktikum Tutorial Statistika 2. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai modul 4 yaitu ANOVA, yang mana saya akan mengerjakan tugas mingguan pada shift 1. Oke, langsung saja masuk ke soal yang pertama. PT Valion merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi komponen baja untuk industri konstruksi. Perusahaan memiliki 4 mesin pemotong baja yang digunakan dalam proses produksi. Manajemen ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata waktu pemotongan antar mesin tersebut. Pengamatan waktu pemotongan itu dalam 1 detik dilakukan selama 5 hari dan diperoleh data sebagai berikut. Nah, di bawah ini terdapat sebuah tabel yang terdapat mesin, kemudian ada harinya juga dari hari pertama sampai ke hari 5. Oke. Dengan menggunakan ANOVA satu arah pada taraf signifikansi 5%, tentukan apakah terdapat perbedaan signifikansi waktu pemotongan antar mesin. Nah, jadi pada soal yang pertama ini kita disuruh untuk menggunakan ANOVA satu arah pada taraf signifikansi 5% dan menentukan apakah terdapat perbedaan signifikan antara waktu pemotongan dan mesin. Nah, sebelum itu kita harus membuat terlebih dahulu Excel-nya agar bisa diimpor ke si RStudio-nya. Di sini ini buat set 1 itu saling pertama. Ada hari pengamatan dan juga waktu pemotongannya. Nah, setelah itu kita masuk ke software RStudio-nya. Oke, di sini saya sudah membuat terlebih dahulu codingannya. Yang pertama kita dapat menginstal PXE-nya terlebih dahulu. Kita tunggu sampai dia selesai mendownload. Nah, setelah itu kita dapat mengaktifkan PXE yang dimana tujuannya di sini itu untuk membaca file yang ada di Excel sehingga dapat dianalisis di RStudio-nya. Oke. Nah, setelah itu kita bisa mengimpor data si Excel ke dalam RStudio-nya. Nah, di sini berarti sudah muncul ya. Oke. Selanjutnya kita memastikan variabel faktor dan dependennya. Yang dimana ada hari pengamatan, kemudian ada waktu pemotongan. Nah, ini saja. Kemudian kita melakukan uji homogenitas variansnya. Yaitu kita bisa langsung ke uji normalitas. Nah, di sini sudah muncul bahwa untuk waktu pemotongan untuk W-nya sendiri yaitu 0,98201, untuk P-value-nya itu 0,9573. Oke, selanjutnya kita masuk ke penyusunan model ANOVA satu arahnya. Di sini sudah muncul. Jadi untuk si DF-nya ini itu 4 menunjukkan derajat bebas, faktor hari pengamatan, kemudian ada sum yang dimana dia nilainya itu 30,50, menunjukkan bahwa vanis data yang disebabkan oleh perbedaan hari pengamatan, kemudian ada min yang dimana hasilnya itu 7,625. Kemudian ada F value yaitu sebesar 0,6602 yang merupakan nilai F hitung hasil perbandingan variasi antara kelompok dengan variasi dalam kelompoknya. Kemudian ada FR yang dimana itu lebih besar dari F hitungnya yaitu sebesar 0,6291, merupakan p-value hasil ujian ANOVA karena nilai value itu lebih sebesar 0,6291 lebih besar dibandingkan eh, dari F hitungnya dari lebih besar dari 0,05, maka H0 itu diterima sehingga tidak terdapat pengaruh signifikan hari pengamatan terhadap waktu pemotongan. Nah, jadi kesimpulannya itu berdasarkan hasil ANOVA satu arah untuk variabel waktu pemotongan berdasarkan hasil hari pengamatan diperoleh bahwa nilai F itu dihitung sebesar 0,6602 dengan p-value sebesar 0,6291. Karena p-value itu lebih besar dari 0,05 maka 0 diterima.
yang berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata waktu pemotongan antar hari pengamatan dan dapat disimpulkan bahwa dari pengamatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap waktu pemotongannya. Oke. Kemudian selanjutnya masuk ke soal yang nomor 2. PT Osik Indonesia merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi batang baja untuk industri konstruksi. Perusahaan menerapkan beberapa metode perlakuan panas serta variasi suhu pemanasan untuk meningkatkan kekuatan tarik baja. Manajemen ini mengetahui apakah metode perlakuan panas, suhu pemanasan, dan interaksi keduanya berpengaruh terhadap kekuatan tarik baja. Nah, di sini ada sebuah tabel yaitu tentang ada beberapa yaitu suhu pemanasan, kemudian metode perlakuan panas, terdapat annealing, normalizing, dan quenching. Ada suhu pemanas itu ya, ada sekitar 700 derajat Celcius, kemudian ada 800 derajat Celcius, 900 derajat Celcius. Dengan menggunakan analisis ANOVA ini, dua arah pada tingkat signifikansi 5%, tentukan bagaimanakah kesimpulan mengenai efek utama dan interaksi antar variabelnya. Nah, seperti biasa kita harus menulis ulang tabel ini ke dalam Excel yang dimana tulis di sheet 2. Nah, tujuannya tadi sama, itu untuk menarik data, untuk mengimpor data Excel ke RStudio-nya. Oke, kita masuk ke software RStudio-nya. Untuk soal yang kedua. Nah, untuk yang soal kedua itu, yang pertama kita harus menginput data Excel, yang dimana yang sudah kita buat tadi di Excel. Nah, itu tujuannya itu kita impor dari Excel menuju RStudio-nya. Kita tinggal running saja. Kemudian kita dapat mendefinisikan faktor dan variabel dependennya. Nah, ya. Jadi sintaknya itu untuk mendefinisikan faktor variabel yaitu metode perlakuan, panas dan suhu serta variabel dependen yaitu kekuatan tarik baja. Gitu. Oke, selanjutnya kita melakukan pengujian Levin test untuk homogen. Kemudian kita melakukan uji normalitas. Jika p-value itu lebih besar dari 0,5, maka data tersebut tuh berdistribusi normal. Langsung kita run saja. Kemudian yang terakhir itu kita menyusun model ANOVA. Oke. Jadi hasilnya untuk tes Revent test itu menunjukkan bahwa W-nya itu dia lebih besar dari V-value-nya. Kemudian untuk varian stable, nah jadi berdasarkan pengujian hipotesis yang pertama itu diperoleh nilai P-value itu sebesar eh, kurang dari 2,2 dikali 10 pangkat min 16. Karena nilai P-value itu lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Yang artinya metode perlakuan panas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kekuatan tarik baja. Kemudian berdasarkan pengujian hipotesis yang kedua, yaitu diperoleh p-value sebesar 9,294 dikali 10 minus 13. Karena nilai p-value itu lebih kecil dari 0,5, maka H0 ditolak dan H1-nya diterima. Yang artinya suhu pemanasan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kekuatan tarik baja. Berdasarkan hipotesis yang ketiga, diperoleh nilai p-value sebesar 0,3833. Karena nilai VVL itu lebih kecil dari 0,5, maka H1 ditolak dan H0 diterima. Yang berarti tidak terdapat interaksi yang signifikan antara metode perlakuan panas dan suhu pemanasan terhadap kekuatan tarik baja. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.